Jemaah rahimakumullah, inilah kita bersyukuri kehadiran semacam ini, yaitu setelah sholat subuh berjamaah, bahkan sebelum sholat subuh kita laksanakan qobliyah subuh, bahkan sebelum sholat qobliyah subuh kita sudah laksanakan sholat sunnah yang disebut qiyamul lail. Untuk itu kita memohon pada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah pada kita, memberikan bukan sekedar istiqamah, sehingga kita terus melaksanakan ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering ngomong begitu, hai sahabatku, tolong bacakan Al-Quran untukku. Sahabat nanya, ya Rasul, kok saya suruh baca Quran? Bukankah Al-Quran itu diturunkan kepada engkau? Alangkah indahnya engkau sendiri yang membacanya kemudian menyampaikannya. Kenapa perlu aku? Apa kata Rasul? Aku sangka, aku senang mendengarkan membaca Quran. Aku senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi tidak heran tadi saya nyuruh, ya Ustaz Fitra baca Quran udah. Aku suka dengar baca Quran. Karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kira-kira kita senang gak dengar baca Quran? Dengerannya doang, dengar doang, Masya Allah, itu dapat pahala. Idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, insitu, yaitu diam dan dengarkan, la'allakum turhamun, kau mendapat rahmat. Dia membaca Quran berapa huruf pahalanya besar, kita pun yang mendengarkan mendapat pahala. Subhanallah. Itulah indahnya Al-Quran. Berbicara tentang Al-Quran, Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya Sofatul Tafasir, dia mengatakan begini, Al-Quran kal-bahril 'azim. Al-Quran itu bagaikan lautan yang dalam, yang luas, yang di dalamnya banyak mutiara-mutiara. Itulah Al-Quran. Al-Quran kal-bahril 'azim. Al-Quran itu bagaikan lautan yang luas, yang dalam, yang banyak mutiara-mutiara di dalamnya. Bukan hanya sekedar mutiara, bermacam-macam barang yang benda-benda yang bernilai. Selain banyak ikannya, ikan juga ada yang besar, ada yang kecil, warna-warni. Itu baru ikan. Ikan yang paling besar, yang begitu kita indah kalau melihat. Ada rumput-rumput laut, kemudian ada karang bermacam-macam. Masya Allah, indah. Kemudian di situ banyak benda-benda berharga, antara lain mutiara. Luar biasa. Itulah Al-Quran. Al-Quran kal-bahril 'azim. Sehingga tidak heran Pak, Al-Qurannya satu, tafsirnya dua. Dan tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Al-Manawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir
dulu Pak. Ulama-ulama dulu padahal zaman itu belum canggih semacam sekarang ini. Kalau sekarang kan tulis, kalau tulis itu pakai cepat banget. Dulu pakai apa? Pakai pena, totolin lagi. Masih di totolin apa namanya? Belum canggih, kertas pun tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ngapus pakai tek, udah. Kalau dulu tapi kenapa ulama-ulama pada zaman dahulu nulis dulu beribu surat ke kertasnya sampai mengarang kitab sampai segini nih, satu judul. Masya Allah, ulama-ulama pada zaman dulu begitu hebatnya. Padahal lagi-lagi padahal zaman itu belum canggih. Sekarang nulis tinggal tetet, ngapus juga gak pakai, langsung tetet, udah terhapus. Itulah ulama-ulama pada zaman dahulu. Karena seperti tadi bahwa Al-Quran itu bagaikan lautan yang dalam yang banyak mutiara-mutiaranya. Maka untuk mendapatkan mutiara itu perlu adanya penyelam-penyelam yang jitu. Nggak sembarangan kita nunggu di laut bisa mati. Perlu penyelam-penyelam yang jitu. Harus pakai apa? Apa itu? Dia dengan katak ya. Ini dan begini. Harus pakai pesawat kapal sana dan terus. Ada alat yang tidak sembarangan mengambil mutiara yang dalam itu tengah laut. Masya Allah. Siapa penyelam-penyelam yang jitu itu? Adalah para ulama seperti Imam Syafi'i. Dia mendapatkan mutiaranya kitab Al-Risalah yang luar biasa. Guru kitab-kitab yang lain, Imam Ghazali dengan mutiaranya Ihya Ulumuddin yang terkenal, Imam Malik kitab Al-Muwatta, dan masih banyak-banyak. Itulah penyelam-penyelam yang jitu mendapatkan mutiara-mutiara. Masya Allah. Itulah Ali As-Sabuni, dia menyatakan lanjutnya kitabnya, la yazalu ulama yaqifuna inda sahibihi, la yazalu ulama yaqifuna inda sahibihi. Ternyata ulama-ulama itu ternyata yaqifuna inda sahibihi, bertengger di pantainya. Mereka ulama-ulama itu yang pernah mendapatkan mutiara-mutiara itu ternyata katanya baru di yakifuna inda sahil, baru di pantainya, di pinggir laut, belum nyampe lautnya. Segitu saking dalamnya lautan. Nah, kalau ulama-ulama yang begitu hebatnya itu baru di pinggirnya, di pantainya. Model-model kita ini di apanya? Mungkin kita ini baru katanya di sana ada laut, belum nyampe. Mungkin ulama-ulama itu mendapatkan mutiara itu, mungkin mutiara yang kena hambas dengan ombak, dengan angin, dengan sampai di pinggir mendapatkan ini. Ternyata baru di pinggirnya. La yazalu ulama yaqifuna inda sahil. Ternyata ulama-ulama itu baru bertengger di pantainya, belum nyampe. Kenapa? Saking luasnya, saking
La yazalu ulama yartasifuna min ma'ani safi wa la yartabu. Ternyata ulama itu walaupun demikian yartasifuna min ma'ani safi, dia selalu terus menggali, terus belajar terus. Tidak heran kan? Imam Syafi'i itu kan luar biasa, Masya Allah. Yang kita mayoritas umat Islam di Indonesia mengikuti, yaitu madzhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu segitu ilmunya luar biasanya, hebatnya, masih berkunjung pada ulama-ulama lainnya, masih bersilaturahim, masih mencari ilmu lagi. Itu Imam Syafi'i, masih belajar dan belajar. Coba Imam Syafi'i saja masih belajar dan belajar, bagaimana model kita? Kita rasanya seminggu belajarnya berapa kali? Seminggu ini belajar taklim ada berapa hari? Sehari apa aja? Alhamdulillah sih saya ikut seminggu hari kadang-kadang sekali. Cukuplah. Imam Syafi'i yang begitu luar biasa ilmunya, kedalamannya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia masih itu berkunjung, berpetualangan terus. Setelah berpetualangan mendatangi ulama-ulama besar yang menimbulkan apa katanya, al-waqtu kas-sayf. Ternyata waktu ini bagaikan pedang. Al-waqtu kas-sayf, waktu itu bagaikan pedang, jangan sampai disia-siakan. Coba setelah menjelajah ke ulama-ulama lain, hanya menyimpulkan apa? Al-waqtu kas-sayf, jangan sia-siakan waktu, ternyata berharga sekali. Kita bersyukur masih ada di dunia, banyak teman-teman kita sudah tiada. Dia hartanya banyak, dia investnya luar biasa, sekarang sudah tiada lagi. Aku tidak akan menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Aku tidak akan meninggalkan sholat berjamaah. Aku tidak akan meninggalkan baca Al-Quran. Berharga. Karena setiap orang yang meninggal dunia di dalam kubur, kata Umar bin Khattab, al-qabru bahrun nadama, kubur itu bagaikan lautan penyesalan. Jadi kalau orang di dalam kubur gak ada yang menyesal, semuanya menyesal. Kenapa? Ahli ibadah saja di dalam kubur itu dia menyesal. Kenapa? Kurang banyak. Itu ahli ibadah. Jangan sia-siakan. Oleh karena itu minimal kita setiap pagi sampai zuhur, kalau bisa 100 kali. Jangan sampai lidah kita kering, terus tidak saya dengan zikrullah, dengan ucapan la ilaha illallah subhanallah. Apa saja syukur-syukur kita sudah mentargetkan setiap hari saya harus selesai baca surat Al-Ikhlas minimal 100 kali setiap harinya. Kira-kira sanggup nggak salah satu setiap hari sampai dulu baca Allahu Akbar 100 kali? Ya, yang mudah-mudah cukuplah 100 kali. Kalau yang udah tua-tua minimal 1000 kali dah. Karena yang masih muda masih lama. Kalau yang tua kan muda, ini masih lama, ini masih muda. Amin gitu. Model amin ini ya tinggal 2000 orang. Maka minimal harusnya 1000 kali. Tidak ada yang kosong. Seperti hadis sufi, sejenak lupa zikrullah taubatan nasuha. Hadis sufi gara-gara zikir lupa sejenak, dia taubatan nasuha.
nasuha. Ya Allah ya Rabb, aku lupa ya Allah ya Rabb. Dia taubatan nasuha. Kita kan jangan namanya taubatan nasuha terus setelah melaksanakan dosa besar. Kalau disuti gara-gara terlupakan zikrullah, taubatan nasuha. Kenapa? Karena selalu gak ada yang disia-siakan. Al-waqtu kasayf, waktu bagikan pedang, jangan sia-siakan. Walaupun lagi ngobrol lagi dulu ini tetap sebentar. Naik sesungguhnya lagi mobil, naik motor, nggak ada titiknya. Dan waktu kesai, jangan sia-siakan. Zuhur sampai maghrib banyakin baca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitu al-waqtu kasai, jangan sia-siakan. Itu Imam Syafi'i yang ilmunya dalam tapi tidak mimpinya terus silaturahmi mencari ilmu. Ini ilmu luar biasa. Al-waqtu kasai. Imam Syafi'i luar biasa, luar biasa. Dia pernah mengatakan, ana uhibbus shalihin wa inna aku minas shalihin. Aku cinta pada orang-orang yang soleh, walaupun aku bukan orang soleh. Masya Allah, Imam Syafi'i segitunya padahal dia orang soleh mengatakan, ana uhibbus shalihin wa inna aku minas shalihin. Aku cinta kepada orang yang soleh sekalipun aku bukan orang soleh. Kita kira-kira model-model kita yang termasuk orang soleh Bapak? Kira-kira macam model-model kita ini pantasnya termasuknya orang-orang soleh bukan? Ciri-ciri orang soleh itu seperti telah disampaikan, ciri-ciri orang soleh itu kalau ditawarin mati siap. Itu ciri-ciri orang soleh. Kira-kira kita ini andaikan meninggal sekarang sudah siap Pak? Kalau mau mati diam aja. Kenapa siap? Iya. Ciri-ciri orang soleh itu kalau mau mati sekarang ayo. Orang kesiap, koper udah penuh, duit udah banyak, tinggal berangkat sekarang ayo. Andai kan kita datang, mereka tidak dicerokin. Sekarang dia ayo. Masya Allah, itu ciri-ciri orang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk dan amin ya rabbal. La yazalu ulama yaqifuna inda sahibihi, la yazalu ulama yakashifuna bima'ini safi wa la yatawu. Jadi ulama senantiasa menggali dan menggali ilmu al-ulama mima'ini safi, dari sumber mata airnya. Cari lagi. Termasuk Imam Syafi'i itu luar biasanya sampai ngitung huruf Al-Quran. Kata Imam Syafi'i, huruf Al-Quran itu karena Al-Quran itu 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Hurufnya berapa? Berapa ya? 1.027.000 huruf. Berapa? 1.027.000 huruf. Masya Allah. Andaikan kita baca Al-Quran khatam sekali, berarti kita membaca 1.027.000 huruf kali 10 kebaikan dikalikan 10. Jadi berapa itu? 1.027.000 kali 10 berapa? Ya segitulah, saking banyaknya. Jamaah rahimakumullah.
Yastati ayuhitu ilman bi kalami Rabbil Izzati Jalla wa Ala. Saking dalamnya Al-Quran. Man dzalladzi yastati ayuhitu ilman bi kalami Rabbil Izzati Jalla wa Ala. Siapa yang menyatakan dirinya bahwa dia memahami Al-Quran, ayuhitu ilman, dia mampu mempelajari Al-Quran bikalam Rabbil Izzati Jalla wa Ala, begitu luasnya Al-Quran. Siapa yang menganggap hebat? Coba Al-Quran itu Pak, bacaannya saja ada cakap qiraat sam'ah, ada qiraat asyir, ada isma asal, ada misri. Coba bacaannya doang yang kita setiap baca ini, yaitu menurut qiraat Hafs bin Asim yang kita baca tuh. Kalau ditanya qiraat apa? Qiraat Hafs. Apa? Hafs. Baca qiraat apa? Saya baca qiraat Hafs. Hebat banget kamu tahu. Iyalah orang ngaji di mana keluar mata Allah. Masya qiraat apa? Qiraat Hafs. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa al-akhiratu khairun laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu qiraat Hafs. Ada di qiraat Warsh. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa al-akhiratu khairun laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Cuma bukan qiraat Laras. Itu qiraat orang Betawi. Mane itu qiraat Laras. Qiraat Hamzah bagaimana? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa al-akhiratu khairun laka minal ula. Qiraat Hamzah. Terus masih banyak qiraat-qiraat. Qamar, kubur, halal. Masih banyak qiraat. Itu baru bacaannya doang, saking dalamnya Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran al-Bahril Amin. Bagaimana tentang tafsirnya? Bagaimana itu dalamnya Al-Quran luar biasa. Sehingga di dalam satu kitab, yaitu Al-Furqan fi Tajwidil Quran, dikatakan apa? Inna huquqal Qur'anil Karim alaina 'azimatun minha sittatu asya. Al-Quran memiliki hak pada diri kita ini. Berarti merupakan kewajiban kita kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran punya hak, berarti kelawanan dari kewajiban hak itu wajib. Ada hak, ada kewajiban. Seperti masjid ini, kalau kita masuk masjid, punya hak untuk sholat yang disebut sholat tahiyat masjid. Dia punya hak menuntut. Jangan sembarang kita masuk masjid. Ada haknya. Sholat 2 rakaat. Sholat tahiyat masjid rakaat lain.
azimatun minha sittatu asya. Hak Al-Quran punya hak nuntut sama kita ini. Apa haknya Al-Quran dan merupakan kewajiban kita? Yang pertama, al-iman. Kita wajib mengimani Al-Quran. Al-iman. Yang kedua, wa tilawatu, yaitu membacanya. Tidak cukup imanin saja Al-Quran, kita kewajiban untuk membacanya. Wa tajwid, yang ketiga, yaitu bukan sekedar baca, tapi bacanya dituntut harus yang baik, yang bagus. Wa rattilil Qur'ana tartila, kita dituntut agar bacaannya yang bagus. Oleh karena itu harus kita belajar dan belajar bagaimana supaya kita bacanya bagus, bukan sembarangan baca. Udah belajar gak bisa-bisa, gak masalah. Yang penting belajar, gak dosa. Yang dosa itu baca dan belajar, dosa itu. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, boleh kotak. Nah, dosa. Tapi kalau kita belajar, nggak masalah. Yang penting kita belajar. Masih belajar salah juga nggak masalah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang membaca Al-Quran dengan baik, ma'al-kiramil bararah, nanti di sana dengan orang, dengan para malaikat, para bidadari, itu orang yang baca Quran yang hebat. Itu seperti Ustaz Fitro, kan harus bacaannya, Ustaz, ya, Luqman dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana? Kita udah belajar, tapi bacaan masih belepotan. Apa kata Rasulullah? Orang yang semacam itu pahalanya 2 kali lipat dibandingkan dengan orang yang bacanya bagus. Pilih, mau yang 1 kali lipat, mau yang 2 kali lipat. Orang yang bacanya bagus seperti tadi itu ma'al-kiramil bararah. Orang yang bacanya berbelepotan, acak-acakan, padahal dia sudah belajar, itu 2 kali lipat pahalanya dibandingkan dengan dia. Jadi enak yang mana? Enaknya 2 kali lipat ya. Artinya, andai kan kita baca Quran salah, terus kata kita, aduh cakep banget kamu udah bisa baca Qurannya, padahal jangan begini. Aduh udah bikin dosa-dosa. Jangan begitu. Terus. Insyaallah. Nah, oleh karena itu, man alladhi yastati al-yuhitu ilman bi kalami rabbil izzati jalla wa ala. Tidak pantas orang mengklaim dirinya bahwa dia paling hebat bacanya, paling hebat Al-Quran, paling hebat. Enggak pantas. Kenapa? Saking dalamnya Al-Quran. Kadang-kadang kan kita begitu ya, ada orang jadi imam dalam salat maghrib bacanya belepotan, apa kita, aduh kok bacanya begini, parah banget sih. Lagi sholat kita, coba lagi sholat aja ngatain orang, ada nggak? Ada orang lagi sholat ngatain orang, bacaan payah banget, begini jadi imam, parah. Coba lagi sholat aja ngatain orang, ya udah serahkan sama Allah, sah atau tidak urusan Allah. Mudah-mudahan dia dasar-dasar kita yang benar umpamanya sah, ya udah, satu orang diterima semuanya. Ada jamaah atau itulah hikmahnya berjamaah. Nah kalau mau dia imam, kemudian dia bisa lain, wah mufaraqah aja dan semuanya mufaraqah, sholat apaan? Berdasarkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin satu orang yang khusyuk yang bagus diterima semuanya. Nah ini dia Rabban. Begitu yang ngatain itu jadi imam lagi. Apa kata imamnya? Dia juga begitu. Udahlah,
kata sang Basri, katanya ulama sufi kok bacanya begini, akhirnya mufaraqah. Ulang Sang Basri begitu sampai rumah, dalam tidur itu mimpi. Apa mimpinya? Ya Sang Basri, kenapa kamu tidak teruskan itu sholat berjamaah dengan imam ini? Jangan lihat bacaannya, tapi lihat keikhlasannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini berarti masih ada waktu. Sampai mana tadi? Sampai mimpi. Jangan lihat bacaannya, tapi keikhlasannya. Bahwa Allah itu melihat hatinya, bukan melihat gerak-geriknya. Inna yang qulubikum, bahwa Allah itu melihat hatinya. Kalau kita sholat ini hanya menggunakan satu fan, satu ilmu saja, padahal ilmu itu ada fikih, tauhid, ada akhlak. Kalau sepintas kalau fikih doang, ada seorang qari imamnya mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata si makmum, Pak Ustaz, luar biasa tadi sholatnya. Saya teteskan air mata, Pak Ustaz. Saya sedih. Masya Allah. Apa kata imam ngomongnya? Itu sih belum seberapa. Biasanya saya lagi enak, di suaranya lagi serasa gini. Biasanya juga banyak orang yang imam gini. Kira-kira gimana itu? Secara fikih sah, bacanya mantap, tapi secara akidah yuraun, yaitu ingin dipuji oleh manusia. Ada lagi, menurut fikih bahwa orang sholat itu yang penting untuk aurat. Habis mandi, kemudian pakai anduk yang besar, kemudian wudu, habis wudu sholat. Kira-kira sah gak? Sholatnya pakai anduk luar, sah gak? Dia nutup aurat, mulai pusat sampai apa? Lutut. Tuh, kamu nutup aurat tuh. Menurut fikih sah gak? Sah. Tapi kata Ustaz di zaman, ya apa? Pakai anduk doang. Jangan-jangan miring. Tapi menurut fikih sah. Tapi menurut akhlak, waduh bapak sekali memperoleh dan sekali. Oleh karena itu, mandalat yastati ayyuhitu ilman bikalam rabbil izzati jalla wa ala. Tidak layak kita menganggap diri yang paling hebat. Bahkan selanjutnya, mandallati ayaz'ama, mandallat yastati ayaz'ama annahu awfa aw wasala ila darajatil kamal. Siapa yang menganggap dirinya, yang mengklaim dirinya bahwa dia paling dekat dengan Allah, paling hebat, yang lain itu enggak ada yang diterima, yang lain salah hanya dia sendiri, tidak pantas. Orang semakin berisi, semakin merunduk, semakin dekat dengan Allah, dia semakin tidak percaya diri. Kenapa? Karena orang yang paling dekat dengan dekat sudah tidak ada rasanya lagi. Apalah. Seperti semut itu kan ada bulan, ada semut.
begitu dekat manisnya, manis kata semut. Coba kalau semut yang kecebur di apa? Di gula, rasanya apa? Semut deketin gula manis. Kalau semut kecebur di gula, udah nggak rasa manis lagi. Kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak terasa ya Allah ya Allah, ya Allah ya Allah. Coba Pak, ini maaf nih, ada nyimpang dikit. Umpamanya ada jangan melihat cewek cantik, gimana rasanya? Masya Allah. Kira-kira sama nggak kita dengan jangan? Sama. Manusia normal begitu indah. Tapi kata kita, kalau kita sudah kecebur di dalamnya, di dalam kamar, kemudian ini apa begini? Enggak begitu lagi. Nggak percaya? Buktiin. Ini nyambung gak sih? Allah Karim, Allah. Udah menyatu dengan Allah. Itu yang disebut dengan wahdatul wujud. Wahdatul wujud menyatu dirinya dengan Allah. Udah yang penting zikrullah. Orang yang harus sudah begitu Pak, kelihatannya diam, ternyata zikrullah. Kelihatannya meremah, kelihatannya begini, ternyata dia zikrullah, ingat pada Allah, menyatu. Itu yang disebut dengan watara jibala jamidatan wa yatamuru marasihah. Jangan kau sangka gunung itu terdiam, itu jalan itu. Buktinya sekarang udah siang lagi. Begitu cepatnya bumi berputar, terus tahu-tahu udah itu cepat. Kelihatannya diam-diam aja ini. Masya Allah. Ini kira-kira kita naik bumi nih, bumi kan naik. Kira-kira jalan nggak bumi ini? Jalan, saking cepatnya, saking besarnya, jalan cepat ini. Masya Allah, jangan dikirakan jalan ini. Tuh, kadang-kadang apa itu namanya? Ya kamu digoyangkan dikit aja kok disabar. Itu biasa lah yang namanya kendaraan. Kita naik mobil yang bagus, yang indah, kira-kira goyang nggak? Ya itu buatan masuk ke baru sedikit gua goyangin kok gelisah banget. Wajar lah gitu kan. Kira-kira naik apa yang tenang aja? Naik kapal di laut goyang nggak? Ya goyang gini. Naik mobil goyang, naik kereta malah gitu. Naik pesawat yang nggak ada ininya lah, yang nggak ada gejugan. Ada gejugan di sini. Tetap ada. Ya Allah, kendaraan ini kira-kira goyang nggak? Kan jalannya raga Pak Bumi, ya kan? Baru segitu aja, yuk, ya segitu doang. Wajar lah kadang-kadang punya duit, kadang-kadang nggak punya duit, biasa itu. Goyang itu doang kok. Waduh, ya Allah, kenapa nggak berhasil? Waduh, gagal nih gara-gara corona. Waduh, kenapa segitu doang goyang banget sih? Tenang-tenang aja lah. Orang-orang yang beriman biar ada gelisah, biasa itu. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit, biasa itu normal. Cuma kalau sehat semua kasihan dokter. Ya Allah ya Allah, udah sebulan ini rumah sakit kosong. Ya Allah ya tahajud ya Allah ya Allah. Apa maksudnya? Begitu besok, alhamdulillah ya Allah, aku dikabulkan ya Allah, banyak orang sakit ya Allah, begitu ya.
"Ya Allah, kemarin ngobrol sama saya, wah heran banget sih. Ya Allah, udah waktunya. Emang udah janji Allah begitu." Insya Allah, tenang-tenang aja. Kadang-kadang orang dikasih sakit, berarti orang sakit itu dia habis dosa-dosanya, udah habis masih sakit, dia angkat derajatnya semakin mulia di sisi Allah. Subhanallah, indah. Ala bidzikri tatma'innul qulub. Jamaah rahimakumullah. Kalau bicara masalah Al-Quran begitu dalamnya, terus baca Al-Quran. Ngerti gak ngerti? Terus baca. Karena kewajiban kita pertama adalah al-iman bih, mengimaninya. Wa tilawatuhu, yang kedua membacanya. Wa tajwiduhu, membacanya dengan bagus, membaguskan. Yang keempat, yaitu memahaminya, memahaminya. Yang kelima adalah mengamalkannya, wa ta'amalu, mengamalkannya. Yang keenam, yaitu mengajarkannya. Ulang lagi, kewajiban kita terhadap Al-Quran pertama mengimaninya, membacanya, membaguskannya, memahaminya, mengamalkannya. Yang keenam, mengajarkannya. Inilah kewajiban kita. Kita sampai di mana nih? Ulang lagi, pertama iman, mengimaninya. Alhamdulillah kita mengimani, ya gitu ya. Yang kedua, membacanya. Alhamdulillah, ya minimal sebulan sekali khatam gitu ya. Ya, insya Allah. Gampang ya khatam Quran sebulan sekali. Ya jangankan sebulan kali. Sekarang juga khatam Quran dengan membaca Qul huwallahu 3 kali khatam. Jadi watilawatu wa tajwidu, belajar tajwid dan belajar terus. Alhamdulillah di sini ada Ustaz Fitra dan Umam, belajar terus. Yang keempat, memahaminya. Dikit-dikit lah baca. Ini maksudnya begini, memahami. Yang penting lepas dari tanggung jawabnya, kewajiban. Yang kelima, mengamalkannya. Yang keenam, mengajarkannya. Bacanya begini nih, ya begitulah, mana kita coba ngajarlah. Jadi kewajiban kita terhadap Al-Quran ada berapa? Nah, pertama mengimaninya. Yang kedua membacanya. Yang ketiga membaguskannya bacaannya. Yang keempat memahaminya. Yang kelima mengamalkannya. Yang keenam mengajarkannya. Gampang ya? Nyebutin dong gampang. Ayo dah, yuk kita terus belajar, baca Quran terus ya, minimal ya sehari ini sekali lah minimal lah. Yang enak baca Quran tuh kapan lah? Enaknya apa? Habis sholat subuh. Habis sholat subuh kali ya? Ya habis sholat subuh ngantuk tahu. Yang enak habis sholat zuhur. Ya pada habis sholat zuhur ya sih boleh repot segala. Yang enak mah habis sholat asar. Ya habis sholat asar. Yang enak mah habis sholat maghrib tangguh tahu. Istirahat. Yang enak mah habis sholat bisa ngantuk tahu. Jadi kapan? Nah, satu resepnya wal fakhsya, apa? Resepnya wal fakhsya sama-sama. Wal fakhsya sama-sama. Yang keras wal fakhsya. Sekali lagi wal fakhsya. Coba baca itu. Hafal nggak? Coba sama-sama. Artinya apa? Dipaksa. Bahasa Arab tuh wal fakhsya, dipaksa. Harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa susah. Terus terang, ayolah bismillah. Caranya di meja kita di kamar di rumah itu ada Al-Quran. Tempat duduk kita di mana? Di situ. Sehingga duduk Al-Quran. Minimal 5 kali pegang-pegang aja. Insya Allah. Mari kita
ketemu saat itu, kenal saat itu juga kita juga bisa merah. Tapi kalau kita sudah siap, kita tidak perlu takut matinya, tapi persiapan untuk mati. Jangan sia-siakan. Minimal kita minimal aja lah. Minimal sholat kita di awal waktu berjamaah, minimal. Yang kedua, minimal kita sholat duha, minimal pagi-pagi, minimal 12 rakaat, minimal aja ya, minimal 12 rakaat sholat duha. Kemudian baca Quran minimal setiap waktu 1 lembar, minimal. Kemudian tahajudnya minimal seminggu 7 kali, minimal seminggu 7 kali, jangan banyak-banyak lah, ya, itu minimal aja. Nah, terus insya Allah semacam ini, kapanpun kita mendapatkan panggilan Allah, siap. Bagaimana cara? Apakah kita siap atau tidak panggilan Allah? Tergantung panggilan Allah, yaitu dengan azan. Siapapun yang ada, jangan dengar, jangan lihat siapa yang ada, tapi ini panggilan Allah. Kalau panggilan Allah menurut azan kita bisa mampu, insya Allah berarti kita siap menghadapi panggilan Allah melalui malaikat Israel. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya.